Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 76 yang soleh dan soleha. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, baik dan selalu semangat belajar. Sebelum mendengarkan videonya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu, baca basmalah dan baca doa belajar ya. Silahkan. Nah, di video kita kali ini kita akan masih membahas tentang garis dan sudut. Seperti yang minggu lalu Bu Endah sampaikan ya, ini adalah video part 2-nya. Jadi ada yang garis sama hubungan garis dan sudut pada bangun ruang, pada bangun datar biasanya gitu ya. Jadi diaplikasikan ke bangun datar. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Cekidot. Ini dia garis dan sudut part 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah garis, yang kedua hubungan garis dan sudut, sama latihan soal-soal. Jadi ini video kedua materi garis dan sudut. Video pertama sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, waktu kamu belum ngerjain tugas. Oke, ini contoh garis dan sudut di sekitar kita. Jadi misalnya kamu berjalan di jalan yang lurus gitu ya, itu pasti kan akan membentuk garis lurus juga gitu. Sama juga kalau kamu berjalan di jalan yang menanjak, itu juga pasti akan membentuk garis yang agak miring kan gitu. Atau misalnya di rumah kamu tuh semuanya dibuat pasti lebih dulu bikin garis. Misalnya mau bikin tembok, bikin garisnya misalnya temboknya sekian meter, atau gentengnya juga berapa ukurannya kayak gitu. Nah, itu namanya kedudukan garis. Kalau di latihan soal biasanya kedudukan garis itu nanti dihubungkan dengan bangun ruang sama bangun datar. Ya, jadinya ya samalah kayak kalau tukang bikin rumah itu kan bangun ruang juga ya. Jadi mereka membuat garis yang nanti diaplikasikan di bangun ruang. Nah, ini yang akan kamu pelajari adalah dasar-dasarnya. Yang pertama, kita punya kedudukan garis yang berpotongan namanya. Terus yang kedua ada garis sejajar, dan yang ketiga ada garis bersilangan. Terus yang keempat ada garis berimpit. Nah, di situ sudah ada bangun ruang, balok A, B, C, D, E, F, G, H, kamu bisa lihat. Nah, di situ sudah Bu Endah kasih ruas-ruas garis yang berhubungan kedudukannya. Yang pertama garis yang berpotongan. Yang berpotongan garis mana saja? Itu ada garis AB berpotongan dengan garis FB. Kamu lihat ruas garis AB berpotongan dengan FB. Jadi yang AB-nya itu mendatar atau horizontal, FB-nya berdiri atau vertikal ya. Itu mereka akan berpotongan di titik B gitu. Terus AC dan AB, AC dan AB itu juga akan berpotongan di titik A dan C. Bisa jadi di A, bisa di C, bisa gitu, berpotongan juga. Terus yang garis sejajar, garis sejajar berarti mereka kayak berjalan sejajar aja. Kalau kamu jalan sama teman sebelahan, nah itu namanya sejajar. Sama juga dengan garis. Di situ ada ruas garis AB dan FE. Itu kan mereka sebelahan ya. Atau kalau digambar bisa disebut juga atas bawah gitu kelihatannya. Nah, itu kalau ditarik terus-menerus, itu dia nggak akan pernah berpotongan. Jadi seterusnya akan sejajar terus gitu. Nah, sejajar itu bisa disimbolkan dengan dua garis miring. Jadi AB garis miring 2, EF itu dibacanya sejajar. Jadi AB sejajar EF gitu ya. Terus yang garis AE itu akan sejajar dengan DH. Mereka juga sebelahan. Sebenarnya ada banyak lagi pasangan-pasangan yang lain. AE juga akan sejajar dengan BF gitu. Jadi yang penting mereka sebelahan gitu, dan nggak saling memotong atau nggak saling ketemu di satu titik gitu ya. Itu untuk sejajar. Terus berikutnya kita ke ruas garis yang bersilangan. Nah, yang namanya bersilangan itu jadi kayak kamu misalnya berjalan sama teman, yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan gitu. Jadi kayak bersilangan aja gitu, ngelewat doang,
nggak sebelahan enggak, ketemu yang benar-benar ketemu di satu titik juga enggak, jadi kayak cuma sekedar lewat aja gitu ya. Contohnya seperti itulah. Bisa dilihat di gambar di situ ruas garis AC dan ruas garis HF. Mau lihat ya, AC, HF. Nah, mereka kan yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini kan gitu ya. Itu namanya bersilangan. Jadi mereka jalan masing-masing aja, udah nggak akan ketemu, nggak akan sebelahan gitu pokoknya ya. Terus yang ruas garis bersilangan berikutnya adalah ruas garis AD dan HF juga bisa. AD dan HF mereka juga berjalan masing-masing. Atau kamu bisalah sebutin ruas garis yang lain ya dari gambar itu. Sekarang kita ke garis berimpit. Garis berimpit itu berarti mereka nempel. Atau bisa juga sebenarnya mereka satu garis tapi di situ ada dua ruas garis gitu. Gimana ya nyebutinnya ya, nyontohinnya ya. Ya kalau kamu nempel gitulah ya, kamu lagi nempel sama mama, nempel sama adik. Nah istilahnya itu ruas garis yang dua tapi nyatu gitu ya. Itu namanya berimpit. Di situ ada ruas garis AB. Terus kita bikin lagi, diperpanjang lagi ruas garis AB-nya. Nanti kita bikin garis baru misalnya XY. Nah gitu. Atau PQ juga boleh. Nah jadi mereka tuh satu garis tapi di dalamnya ada dua garis yang nempel. Itu namanya berimpit. Seperti itu ya. Kedudukan garis semoga cukup jelas. Sekarang kita mau ke hubungan garis dan sudut. Kalau kemarin kan hubungan antar sudut ya yang part 1. Nah kalau yang sekarang sudutnya dihubungkan dengan sebuah garis gitu. Yang pertama ada dua garis sejajar. Nanti dua garis sejajar itu ada sudut-sudut apa aja yang bisa dibentuk gitu ketika dua garis sejajar dipotong. Nah ini kan ada garis dua terus dipotong terus membentuk titik sudut atau titik temunya, itu titik potongnya ada di titik A sama B. Terus kita kasih nama 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3, 4 juga. Nah nanti sudut-sudut ini akan berhubungan gitu dengan si garis yang sejajar tadi. Oke. Hubungan yang pertama nanti ada sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar, yaitu sudut sehadap. Nah dari titik AB itu sudut 1, 2, 3, 4 masing-masing ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap berarti mereka menghadap ke arah yang sama, intinya gitu ya logikanya gitu. Jadi kamu tidak menghafal tapi memahami konsep logikanya. Yang kedua ada sudut berseberangan di dalam atau biasa disebut juga sudut dalam berseberangan. Terus sudut luar berseberangan. Yang berikutnya ada dalam sepihak dan luar sepihak. Nah ini jadi hubungan garis sejajar akan membentuk 5 jenis sudut. Kita ke yang sudut sehadap dulu. Kamu lihat sudut A1, perhatikan ya, sudut A1 itu menghadap ke arah yang sama dengan sudut B1. Mereka sama-sama ngadep ke bawah kan gitu. Nah gitu loh. Oke ya. Terus setelah itu ada lagi sudut A2 dan B2 dan seterusnya. Jadi mereka berpasangan, A3 sama B3, A4 sama B4. Itu sama-sama menghadap ke arah yang sama. Berarti namanya sudut sehadap itu ya. Nah, terus yang namanya sudut sehadap ini, konsep yang harus kamu ingat lagi adalah besarnya sama. Jadi kalau sudut A1 besarnya 70, maka B1 juga 70 gitu ya. Mereka akan sama dengan, mereka yang berpasangan akan sama dengan sudutnya. Seperti itu. Terus kita lanjutin ke sudut dalam berseberangan. Kamu perlu tahu dulu mana sudut dalam, mana sudut luar ya. Kalau yang di dalam garis sudut 3, 4 A, B, 1, 2 itu di dalam. Nah yang di luar tuh yang di atas sama yang di bawah gitu ya. Nah kita ke dalam berseberangan dulu. Itu ada sudut A3 akan berpasangan dengan sudut B1 ya. Ingat dia di dalam dan nyebrang.
di dalam garis terus nyebrang. Terus ada sudut A4 akan berpasangan dengan sudut B2, itu juga namanya dalam berseberangan. Sudut pasangan dalam berseberangan juga besarnya sama gitu. Jadi sudut A3 akan sama dengan sudut B1 gitu ya. Berarti sudut A4 akan sama dengan sudut B2. Itu namanya dalam berseberangan. Nah, sekarang kita keluar nih. Sudut luar kan tadi udah dibilang ya, yang di atas sama yang di bawah. Berarti A12 sama B34. Nah, mereka berpasangan, berarti yang nyebrang. Kalau kita ke sudut A1 berarti akan nyebrang ke sudut B3. Nah, kalau kita ke sudut A2 berarti dia akan nyebrang ke atas, paling atas, yaitu sudut B4. Dia menyeberang garis. Sama dengan yang dalam berseberangan, sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Jadi A1 sama dengan B3. Begitu juga A2 akan sama dengan B4 gitu ya. Itu sudah konsep yang tidak bisa di otak-atik gitu, karena itu memang sudah konsep benar gitu. Nah, sekarang kita ke dalam sepihak, nggak nyebrang ya. Jadi sudut di dalam tapi yang nggak nyebrang gitu, yaitu ada A4 dengan B1 di dalam tapi nggak nyebrang. Jadi A4 sama B1 sama A3 dan B2. Nah, karena mereka di dalam nggak nyebrang, jadi mereka besarnya nggak akan sama. Nah, besarnya mereka berapa? Kalau di jumlah hasilnya 180. Jadi misalnya A4 ditambah dengan B1 itu hasilnya 180. Misalnya A4-nya itu 120, berarti B1-nya 60 sisanya gitu. Yang penting dua sudut itu kalau dijumlah 180 derajat gitu ya. Oke, terus kita ke sudut luar sepihak. Sudut luar berarti kan yang atas sama bawah itu ya. Nah, yang sepihak berarti dia nggak nyebrang. Jadi kalau kita punya sudut A1 ya, sudut A1 akan berpasangan dengan sudut B4. Jadi sama-sama di luar tapi nggak nyebrang gitu ya. Terus sudut A2 berarti akan berpasangan dengan B3. Nah, mereka sama dengan yang dalam sepihak, kalau dijumlah hasilnya 180 gitu ya. Jadi yang diingat-ingat itu, kalau sehadap sudutnya sama, berseberangan sudutnya sama, tapi kalau sepihak sudutnya kalau dijumlah 180 gitu. Ingat-ingatnya itu ya. Itu konsep hubungan garis dan sudut. Kalau misalnya kamu ada yang kurang jelas, nanti bisa bertanya pada saat kita belajar daring ya. Terus kalau misalnya mau diulang lagi penjelasannya juga boleh seperti itu ya. Kita ke latihan soal. Lihat nomor 1 pada gambar di bawah ini, diketahui garis G sejajar garis K ya. Terus yang perlu kamu kerjakan adalah tulis semua sudut yang sehadap. Terus dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Terus yang B, jika sudut P1 80 maka tentukan sudut yang lain gitu ya. Oke, kita mulai dari yang sudut sehadap dulu nih. Sudut sehadap P1 dan sudut berapa? Oh betul, Q4. Jadi mereka menghadap ke arah yang sama ya. Terus mana lagi yang sehadap? Sudut P2 akan sehadap dengan sudut Q1. Dan seterusnya. Nanti ada 4 pasang. Ini udah ada 2 pasang, kamu tulis sendiri yang 2 pasang lagi ya. Gitu. Terus kita ke sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan P3 sama Q4, dia di dalam dan nyebrang tuh ya. Terus satu lagi kan ada 2 pasang biasanya. Satu lagi berarti sudut P2 dan
Q3. Nanti kamu tulis sendiri ya. Jadi ada yang Bu Endah tulisin, ada yang kamu nulis sendiri biar bisa buat belajar. Yang luar berseberangan ada sudut P1 berseberangan dengan Q2, itu luar berseberangan. Nah yang satu lagi berarti Q1 sama Q4 kamu tulis, P4 sama Q1 kamu tulis sendiri ya, bisalah. Terus yang dalam sepihak, dalam tapi nggak nyebrang berarti P2 sama Q4. Nah yang satu lagi kamu tulis sendiri juga, yang di dalam tapi nggak nyebrang. Yang di luar dan nggak nyebrang atau luar sepihak berarti ada sudut P1 dengan sudut Q1. Mereka di luar tapi enggak nyebrang. Yang satu lagi kamu tulis tuh sudut P4 dan Q2 gitu ya. Jadi kalau sehadap tuh ada 4 pasang, dalam berseberangan 2 pasang, luar berseberangan 2 pasang, dalam sepihak sama luar sepihak juga 2 pasang. Tulis sendiri nanti yang lengkap ya. Terus yang ini yang B nih, P1 nya 80, berarti sudut yang lain berapa? Ya tinggal kamu ituin aja. Kalau P1 sama P2 kan sudutnya lurus, jadi dijumlah 180, berarti yang lain 100. Terus yang itu 80 sama, yang ini juga 100 sama, yang ini juga akan sama. Q3 nya 100 karena dia dalam sepihak sama P3, jadinya dijumlah 80. Yang bawah juga 80 karena dia nyebrang sama Q3, P3 sama Q4 nyebrang. Sebelahnya yang Q2 juga 80, Q1 100 gitu ya. Satu sudut diketahui semua bisa. Nah latihan soal yang kedua nih. Pada gambar berikut garis AB sejajar EC, itu ada tandanya yang tanda panah itu ya, AB sejajar EC. Sudut BAC berarti yang di atas 35. Dan sudut DCE 70, DCE ya itu 70. Tentukan besar semua sudut yang lain. Nah itu sejajar, itu dikasih tanda. Yang atas sudut yang ujung 35, yang DCE 70 di situ. Nah terus sudut yang lain berapa? Nah ini bisa dicari dengan hubungan antar sudut yang lain itu yang tadi gitu. Nah kalau itu 70 berarti itu 35. Kenapa? Karena ini nih yang sudut A nyebrang sama sudut C, jadi sama-sama 35 gitu. Nah yang di situ berarti sisanya 180 dikurangi 70 dikurangi 35, berarti kan 180 dikurangi 105 ya kan, berarti hasilnya adalah 75. Oke. Nah yang sudut B di dalam itu juga kamu harus cari dari sudut segitiga, yaitu 180 dikurangi 75 sama 35 gitu. 75 sama 35 kan 110, berarti 180 dikurangi 110 hasilnya adalah 70 gitu. Atau dia tuh sehadap sama yang sudut C yang itu DCE, kan mereka menghadap ke arah yang sama, berarti CBA juga 70 seperti itu. Terus sudut yang sebelahnya lagi yang FBA kamu lihat itu juga bisa dicari ya. Nanti kamu cari sendiri tuh sudut FBA nya berapa. Next kita ke latihan soal yang ketiga. Ada 2 buah garis sejajar terus dipotong oleh garis yang tidak lurus seperti itu ya, yang ada di gambar. Nah diketahui sudut ada yang 35 sama ada yang 70. Kamu disuruh nyari sudut yang tengah atau disebutnya sudut X. Cari sudut X nya. Nah ini bisa kita kerjakan juga dengan konsep garis dan sudut yang tadi sudah kita pelajari. Awalnya kita akan membuat garis bantu di tengah. Kamu lihat yang garis warna merah nih mau dibikin. Nah itu dia yang garis putus-putus merah, itu
kita pakai itu untuk bantuan ya. Nah, garis putus-putus merah itu sejajar dengan garis yang biru atas sama biru bawah gitu. Nah, lalu sudut yang 35 itu akan sama karena mereka dalam berseberangan. Jadi 35 sama 35 kan nyebrang itu ya. Sama-sama 35. Nah, yang ini juga akan sama dengan sudut 70 karena mereka juga dalam berseberangan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini 35, yang ini 70, berarti X-nya tinggal dijumlahin 70 ditambah 35 yaitu 105. Nah, itu variasi soal. Kita ke variasi soal berikutnya. Nilai X pada gambar di samping. Nah, kamu lihat itu ada gambar 3 buah garis sejajar yaitu FC, EB dan AD. Mereka ada tanda panah itu ya, berarti itu artinya sejajar tuh. Terus diketahui sudut FCB itu 80, terus EBC itu 5X. Nah, kamu disuruh nyari X-nya berapa. Pertama, kamu harus tahu dulu hubungan mereka. Hubungan dua sudut itu apa? Apa mereka sepihak, berseberangan, sehadap. Nah, itu kalau kamu udah tahu itu baru bisa menerapkan konsepnya kan gitu. Nah, kalau dilihat sudut C sama sudut B itu adalah sepihak gitu kan. Nah, yang namanya sudut sepihak kan kalau dijumlahin hasilnya 180 ya. Berarti 5X plus 80 sama dengan 180. Terus kita pindah ruasin yang 80-nya kayak aljabar yang udah kita pelajari semester 1. Jadi 5X sama dengan 180 dikurangi 80, 5X sama dengan 100, X-nya sama dengan 100 dibagi 5. Jadi X-nya ketemu 20. Seperti itu ya. Oke, kita ke latihan soal berikutnya. Pada gambar di atas, nilai X dan Y yang memenuhi adalah, nah ini ada 2 garis sejajar dan dipotong. Jadi garis itu sejajar ya, tuh dikasih panah gitu. Ditambahin soalnya, jadi ada panahnya biar menunjukkan kalau itu adalah sejajar ya. Nah, terus kita pakai prinsip-prinsip garis sejajar yang tadi. Yang pertama, kamu harus tahu dulu yang 12X. Yang 12X itu nanti ada hubungannya dengan si 60. Kenapa? Karena mereka luar berseberangan, jadi besarnya sama. Ya kan? Nah, kita cari dulu nih X-nya dari situ. Ya kan? Tuh, berseberangan luar atau luar berseberangan sama ya. Besarnya sama. Berarti 12X sama dengan 60 karena sama. Jadi X sama dengan 60 dibagi 12, hasilnya 5 derajat, itu X-nya. Nah, yang X-nya 5 kan cuma B doang. Gitu. Jadi kamu nggak perlu ngitung Y juga sebenarnya udah ketemu hasilnya gitu kan. Tapi kalau nanti pilihannya ada banyak 5-nya, berarti kamu tetap harus nyari yang Y-nya gitu ya. Makanya sekarang Bu Endah mau ngajarin kamu nyari Y-nya. Nah, pertama, kamu kan tadi udah tahu ya kalau sudut yang 12X itu hasilnya 60 kan, karena sama dengan 60 yang sana. Nah, sudut 12X dengan sudut sebelahnya yang X plus 5Y itu kan berpelurus. Itu dipelajari di part 1 ya, bahwa sudut berpelurus itu juga besarnya 180. Nah gitu. Jadi 60 ditambah X plus 5Y harusnya hasilnya 180 gitu. Nah, X-nya kan udah ketemu 5, berarti 65 dong ditambahin sama 60 yang depan. 65 plus 5Y sama dengan 180. 5Y akan sama dengan 180 dikurangi 65, ya kan? Berarti 5Y sama dengan 115 dong, ya kan? Dikurangi 65. Nah, terus Y-nya akan sama dengan 115 dibagi 5, hasilnya Y 23 derajat gitu ya. Betul ya jawabannya yang B ya, X-nya 5 dan Y-nya 23 gitu. Itu variasi-variasi soal yang mungkin akan ada di nanti PTS sama ulangan.
Semoga bisa dipahami dengan baik ya semua. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tugas-tugasnya yang pada belum ngumpulin nih, silakan dikumpulkan ya, dikirim ke WA Japri ke Bu Endah ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.